Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah Ekonomi Mikro kelas 3 SE3, dan di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Determinan Konsumsi Kopi di Indonesia pada tahun 2001 sampai 2018. Kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Iqbal, yang kedua ada Vincentius Agra, dan yang terakhir ada Zaki Madudin Salam. Adapun outline pembahasan yang akan kami paparkan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan, di mana latar belakangnya, kopi Indonesia merupakan salah satu komoditas andalan dari dalam subsektor perkebunan yang memiliki sejarah yang panjang dan memiliki peran penting. Peran tersebut antara lain adalah sebagai sumber perolehan devisa, penyedia lapangan kerja, dan juga sebagai sumber pendapatan bagi petani kopi maupun bagi pelaku ekonomi lainnya yang terlibat dalam pengolahan dan mata rantai pemasaran. Berdasarkan data dari FAO, pada tahun 2013 Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Meskipun demikian, ekspor kopi di Indonesia diperkirakan tidak lebih banyak daripada ekspor kopi Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Di dunia, Indonesia dikenal sebagai specialty coffee melalui berbagai varian kopi dan kopi luwak. Kopi Arabica yang dikenal dari Indonesia diantaranya kopi Lintong dan kopi Toraja. Dengan keunikan cita rasa dan aroma kopi asal Indonesia, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan perdagangan kopinya di dunia. Dan untuk identifikasi masalah, berdasarkan data dari FAO, harga kopi cenderung untuk meningkat sepanjang tahun, di mana pada tahun 2018 harga produsen kopi adalah sebesar 25 juta rupiah per ton. Lalu namun berdasarkan data ICO, konsumsi domestik kopi Indonesia berfluktuatif dan cenderung meningkat sepanjang tahun, di mana pada tahun 2018 konsumsi kopi domestik Indonesia adalah sebesar 33.904.000 ton. Hasil ini tidak sejalan dengan teori permintaan yang menyebutkan bahwa permintaan akan cenderung turun ketika harga barang naik. Maka dari itu, pada penelitian ini kami ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi kopi di Indonesia. Selanjutnya akan Baik, saya akan lanjutkan. Yang kedua adalah landasan teori. Pertama, kita harus memahami tentang konsumsi. Konsumsi adalah segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk atau jasa. Kemudian, yaitu ada barang substitusi, merupakan barang yang jika harganya meningkat menyebabkan peningkatan permintaan barang yang lain. Yang ketiga adalah barang komplementer, yang merupakan barang yang jika harganya meningkat menyebabkan penurunan permintaan barang yang lain. Yang terakhir adalah PDB per kapita, yang adalah nilai PDB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Kemudian ada ekspor dan impor. Ekspor ini didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi atas barang dari residen suatu wilayah provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri, non-residen. Kedua adalah impor barang, didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri terhadap residen suatu wilayah provinsi. Kemudian kami menggunakan 4 penelitian terkait. Yang pertama adalah dari penelitian Putri. Dihasilkan bahwa secara simultan harga kopi, harga teh, harga gula, dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap permintaan kopi di Indonesia. Kemudian secara parsial, harga kopi, harga teh, harga gula, dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kopi di Indonesia. Kemudian ada penelitian Siutang dan Huta Barat yang menunjukkan bahwa konsumsi kopi di Indonesia di pasar domestik memiliki hubungan positif dengan harga teh di pasar domestik dan PDB real per kapita di Indonesia. Yang ketiga ada penelitian Santoso yang menunjukkan bahwa pendapatan penduduk di Indonesia signifikan memengaruhi konsumsi kopi di Indonesia. Yang terakhir ada penelitian Somogia dan Riedel yang menunjukkan bahwa model determinan utama untuk konsumsi kopi dapat dikelompokkan ke dalam kategori. Yang pertama ada personal preferences, kedua ada economic attributes, ketiga adalah product attributes, yang keempat adalah konteks consumption, yang terakhir adalah socio-demographics. Kemudian ini adalah kerangka pikirnya.
yaitu ada produksi kopi, ekspor kopi, impor kopi, harga teh, harga gula, PDB per kapita akan mempengaruhi konsumsi. Nah, lalu selanjutnya adalah bagian metodologi. Yang pertama itu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi konsumsi kopi di Indonesia pada periode tahun 2001 sampai 2018. Nah, metode analisis yang digunakan dalam menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi konsumsi kopi adalah regresi linear berganda. Lalu selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber datanya sendiri terdiri dari publikasi Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Food and Agriculture Organization atau FAO, International Coffee Organization atau ICO, ada World Bank. Nah, lalu data diambil merupakan data untuk waktu atau data time series pada periode 2001 sampai 2018. Nah, di samping ini adalah rincian dari mana variabel-variabel tersebut didapatkan. Lalu selanjutnya adalah metode analisis. Di sini kami melakukan dua analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, analisis deskriptif sendiri digunakan untuk menganalisis data pada variabel-variabel tersebut antar waktu. Nah, analisis yang kami gunakan adalah analisis grafik garis. Karena pada grafik garis ini, kita dapat mengetahui tren pada masing-masing variabel. Lalu, analisis inferensial yang kita gunakan adalah regresi linear berganda, di mana variabel dependennya adalah konsumsi kopi. Identifikasi persamaan model regresi linear berganda ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah sampai beta K XK ditambah ET. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengujian asumsi klasik. Yang pertama itu asumsi normalitas, lalu autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah analisis deskriptif, di mana harga kopi memiliki tren yang positif, di mana terjadi kenaikan harga kopi sepanjang tahun dengan rata-rata kenaikan harga sebesar 12%. Berikutnya, konsumsi kopi berfluktuatif sepanjang tahun dengan rata-rata konsumsi kopi adalah 204.000 ton per tahun. Selanjutnya untuk impor kopi, terjadi kenaikan dan penurunan yang tinggi, di mana impor tertinggi pada tahun 2018 sebesar 78.847 ton. Dan untuk ekspor, data cenderung berfluktuatif, di mana rata-rata ekspor adalah 367.000 ton per tahun. Untuk PDB per kapita, memiliki tren positif yang meningkat sepanjang tahun, di mana rata-rata peningkatan PDB per kapita adalah sebesar 12% per tahun. Untuk produksi kopi, data cenderung berfluktuatif, di mana terjadi secara umum peningkatan dari tahun 2001 sampai 2018. Dan untuk harga gula dan harga teh, data cenderung meningkat, di mana terdapat tren positif, yang di mana data dari tahun 2001 sampai 2018 adalah meningkat. Harga gula ini kami gunakan sebagai komoditas suplementer, dan untuk harga teh kami gunakan sebagai komoditas substitusi. Baik, kemudian uji simultan. Dari uji simultan ini kami ketahui bahwa pada tingkat signifikansi 10% dapat dinyatakan bahwa tolakan 0, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen, yaitu konsumsi kopi. Kemudian dari koefisien determinasi model diketahui bahwa R-square-nya adalah 0,97 yang menandakan bahwa keragaman konsumsi kopi secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 97%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Kemudian ini adalah persamaan modelnya, yang dimana yang perlu digarisbawahi di sini adalah terdapat 3 variabel yang signifikan secara parsial, yaitu adalah produksi kopi, kemudian adalah harga kopi, dan ekspor kopi.
Selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Di sini peneliti menggunakan statistik Jar-Kuebera, di mana didapatkan p-value adalah 0,52. Di mana jika taraf signifikansi 10%, maka belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual tidak mengikuti distribusi normal atau asumsi normalitas sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Statistik yang digunakan adalah Berscopey Serial Correlation LM Test. Didapatkan p-value 0,27. Jika alfa 10%, maka keputusannya gagal tolak K0. Kesimpulannya yaitu dengan taraf signifikansi 10%, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat autokorelasi atau asumsi non-autokorelasi sudah terpenuhi. Nah, lalu selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Yang digunakan adalah statistik Beres-Pagan-Goprey, di mana didapatkan p-value-nya 0,4095. Pada alfa 10%, keputusannya gagal tolak K0. Yaitu dengan taraf signifikansi 10%, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat heteroskedastisitas atau asumsi homoskedastisitas sudah terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana secara simultan diperoleh kesimpulan bahwa harga kopi, harga teh, harga gula, ekspor kopi, impor kopi, produksi kopi, dan PDB per kapita signifikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap konsumsi kopi. Kemudian secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa harga kopi, ekspor kopi, dan produksi kopi signifikan mempengaruhi konsumsi kopi. Dan yang terakhir, implikasi dari kesimpulan ini yaitu produksi kopi perlu ditingkatkan karena berpengaruh secara nyata terhadap konsumsi kopi. Selain ini, harga kopi yang berpengaruh terhadap konsumsi kopi menunjukkan bahwa kualitas kopi juga diperhatikan masyarakat dalam melakukan konsumsi kopi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.